Oke, ada kabar besar nih dari dunia hukum di Indonesia. Aturan main soal pidana bisa dibilang baru aja ditulis ulang dari awal. Dan ini bakal ngaruh ke kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya semua ini? Nah, semuanya berawal dari sini nih. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dan ini bukan sekedar update kecil-kecilan ya. Ini benar-benar perombakan total dari kitab hukum acara pidana kita atau yang biasa kita kenal sebagai KUHP. Jadi semua aturan tentang gimana kejahatan itu diselidiki, dituntut, sampai diadili, itu semua diubah. Penasaran kan apa aja yang baru? Kita lihat yuk. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Nah, buat ngerti kenapa undang-undang baru ini penting banget, kita perlu mundur sedikit. Lihat dulu ke belakang. Pertanyaan utamanya kan ini. Kenapa sih aturan yang udah dipakai dari tahun 1981 itu harus dibuang? Emangnya ada apa dengan aturan yang lama? Ternyata jawabannya cukup simpel loh. Nah, ini dia intinya. Coba bayangin deh, dunia di tahun 80-an sama sekarang kan beda banget. Undang-undang yang lama itu dibikin jauh sebelum kita kenal internet, kejahatan siber, atau bahkan media sosial. Ya, singkatnya, aturan itu udah ketinggalan zaman. Udah nggak relevan lagi buat ngadepin tantangan-tantangan modern kayak sekarang. Makanya, undang-undang baru ini datang dengan sebuah visi yang jelas banget. Tujuannya apa? Buat menciptakan sistem hukum yang ngasih kepastian, keadilan yang benar-benar adil, dan yang paling penting, ngejunjung tinggi hak asasi manusia. Buat semua pihak loh ya, yang terlibat di dalam prosesnya. Oke, sekarang yuk kita kenalan sama pemain-pemain kunci di tahap awal sebuah kasus pidana. Soalnya di undang-undang yang baru ini, peran mereka tuh diperjelas banget biar nggak ada lagi yang namanya tumpang tindih atau bikin bingung. Yang pertama, ada yang namanya penyelidik. Gampangnya gini deh, anggap aja mereka ini tim yang pertama kali datang ke TKP. Tugas utama mereka itu ngumpulin info-info awal dan cari tahu, ini beneran ada tindak pidana nggak sih di sini? Jadi merekalah gerbang pertamanya. Nah, begitu penyelidik udah yakin kalau ini ada dugaan tindak pidana, baru deh penyidik yang turun tangan. Kalau tadi gerbang pertama, nah penyidik ini detektifnya. Tugas mereka itu buat investigasi lebih dalam, ngumpulin bukti-bukti yang kuat, sampai akhirnya bisa nentuin siapa tersangkanya. Biar gampang, bayangin aja ini kayak lari estafet. Penyelidik itu tugasnya nemuin garis start, mastiin kalau lombanya beneran ada. Begitu garis start ketemu, tongkat estafetnya langsung dikasih ke penyidik. Nah, penyidik inilah yang bakal lari kenceng buat ngumpulin bukti dan bangun kasus yang kuat. Pemisahan tugas ini penting banget loh, biar prosesnya tetap objektif. Oke, tadi kita udah kenalan sama pemainnya kan? Sekarang gimana sih alur kerjanya di lapangan? Gimana ceritanya sebuah laporan dari warga biasa bisa sampai jadi investigasi resmi? Nah, prosesnya sekarang jauh lebih rapi dan terstruktur. Jadi gini, pertama ada laporan masuk. Dari situ, penyelidik turun buat ngecek kebenarannya. Hasil penyelidikan ini lalu dibawa ke gelar perkara. Disinilah penyidik bakal nentuin ini layak naik ke penyidikan atau enggak. Kalau iya, barulah penyidikan formal dimulai. Jadi poin pentingnya ini nih, nggak semua laporan itu otomatis jadi kasus. Ada filternya, ada penyaringan yang jelas sekarang. Nah, selain alur yang lebih jelas tadi, undang-undang baru ini juga bawa beberapa konsep yang, wah, modern banget deh. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita mandang soal keadilan. Salah satu yang paling keren itu adalah keadilan restoratif. Ini perubahan cara pikir yang besar banget loh. Jadi, untuk beberapa jenis kasus, fokusnya itu bukan lagi cuma ngehukum pelakunya, tapi gimana caranya memperbaiki kerusakan yang udah terjadi. Tujuannya itu pemulihan. Buat korban, buat masyarakat, dan bahkan buat pelakunya. Jadi tujuannya itu menyembuhkan, bukan cuma menghukum. Terus ada lagi nih, namanya pengakuan bersalah. Atau mungkin kalian lebih familiar dengan istilah plea bargain. Nah, konsep yang udah biasa di banyak negara ini sekarang resmi ada di hukum kita. Ini membuka kesempatan buat tersangka buat ngaku bersalah dan kerjasama. Dengan imbalan hukuman yang mungkin lebih ringan. Tujuannya apa? Biar sistem peradilan kita lebih efisien, nggak numpuk kasus, dan bisa ngebantu bongkar kejahatan yang lebih gede. Nah, ini bagian yang mungkin paling penting buat kita semua sebagai warga negara. Undang-undang baru ini benar-benar memperkuat perlindungan hak-hak kita, terutama kalau amit-amit ya, sampai ada kesalahan dalam proses hukum. Coba deh kita pikirin gimana kalau ada orang yang salah tangkap, atau dituntut padahal nggak salah, atau gimana nasib korban kalau pelakunya nggak bisa ganti rugi. Pertanyaan-pertanyaan krusial ini sekarang ada jawaban yang jelas di undang-undang baru.
Jadi, ada 3 jaring pengaman utama. Pertama, ada ganti rugi. Ini kalau ada yang jadi korban salah tangkap atau salah tuntut, negaralah yang akan bayar ganti ruginya. Kedua, ada restitusi. Ini kewajiban pelaku buat ganti kerugian korban. Nah, gimana kalau pelakunya nggak mampu bayar? Disinilah kompensasi berperan. Negara yang bakal turun tangan buat bantu korban. Jadi ini bukan cuma istilah hukum doang ya, ini bener-bener jaring pengaman buat kita semua. Jadi, begitulah kira-kira gambaran besarnya. Di atas kertas, aturan baru ini menjanjikan sebuah sistem peradilan yang jauh lebih modern, adil, dan manusiawi. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah prakteknya di lapangan nanti akan secantik teorinya? Nah, itu yang perlu kita kawal dan awasi bersama. Waktu yang akan membuktikan. Terima kasih sudah menyimak.